Ketemu lagi dengan Bu Didi di sini dan kalian di sana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar. Nah, anak Soli, hari ini kita akan belajar tematik 8. Nah, sebelum Bu Dini mulai, silahkan kalian siapkan dulu buku tematiknya. Jangan lupa pensil dan penghapusnya juga ya. Oke, Bu Dini hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah ada semuanya? Iya. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Bu Dini akan mengulas sedikit pembelajaran hari Senin kemarin. Nah, tema 8 ini kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, kemarin kita belajar tentang peristiwa alam ya, ada siang dan ada malam. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang kegiatan yang biasa kita lakukan di siang hari. Nah, apa saja contohnya? Iya, kemarin seperti Salman dan Salim yang bermain bola di siang hari. Terus kita juga sudah belajar tentang simbol kelima Pancasila. Apa simbolnya? Iya, simbolnya padi dan kapas. Nah, kita juga sudah belajar tentang cara mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang kita akan belajar apa, Bu? Nah, kita akan lanjut pembelajaran 3 di subtema 1. Nah, silahkan buka halaman 16. Oke, kita buka sama-sama ya halaman 16. Oke, sudah dibuka semuanya? Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang yang pertama, kita akan belajar tentang benda-benda yang biasa kita gunakan ketika cuaca panas di siang hari ya. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang makna dari simbol kelima Pancasila. Dan yang terakhir, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar cara membandingkan panjang benda ya dengan satuan tidak baku. Nah, itu yang akan kita pelajari di pembelajaran 3. Nah, sebelumnya, Bu Dini mau tepuk dulu ya, supaya kita tetap semangat walaupun sedang berpuasa. Tepuk 1, B. Miu miu. Miu miu. Miu miu. Senyum. Nah, mana senyumnya? Oke. Nah, silahkan kalian lihat halaman 16, kegiatan 1, ayo telaah. Nah, kegiatan 1, membaca senyap. Membaca senyap artinya kalian baca di dalam hati. Jadi silahkan dibaca di rumah masing-masing ya. Oke. Nah, setelah itu buka halaman 19. Buka halaman 19, silahkan. Oke, kita akan mengidentifikasi benda yang biasa digunakan di siang hari ya. Kita lihat contohnya di halaman 18. Nah, silakan perhatikan gambar di halaman 18. Itu ada kegiatan keluarga Salman sedang mengunjungi kebun Uwa ya, Uwa Asep kemarin ya. Nah, lihat ada Uwa Asep sedang mencangkul, ada ibu, ada ayah, ada Salman dan juga Salim. Nah, lihat gambarnya. Itu mereka sedang berada di sawah. Nah, kita lihat di gambar ini ada benda yang bisa digunakan ketika siang hari. Siang hari udaranya sejuk apa panas? Iya, udaranya panas. Nah, kita lihat. Itu contohnya bendanya yang dipakai ayah. Lihat, dipakai ayah ada apa itu? Iya, topi dan kacamata. Nah, topi dan kacamata bisa kita gunakan sebagai alat untuk
melindungi diri kita dari panasnya terik matahari. Nah, seperti ini contohnya. Nih, Bu Dini punya topi ya. Kalau Bu Dini misalkan pergi, nah topinya Bu Dini pakai seperti ini supaya kepala Bu Dini tidak kepanasan. Nah, seperti ini ya. Ini topi adalah contoh benda yang digunakan siang hari. Terus apalagi ya? Nah, lihat itu ayah pakai kacamata hitam. Nah, seperti ini. Bu Dini ganti dulu kacamatanya ya. Nah, kacamata hitam seperti ini. Nah, wih, berbeda tidak? Nah, kacamata hitam seperti ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk melindungi mata kita dari panasnya sinar matahari. Nah, itu contohnya ya, contoh alat yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri pada siang hari. Ada topi, ada kacamata. Nah, kita lihat yang dipakai ibu. Dipakai ibu ada apa itu? Ada payung ya. Payung juga bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita saat siang hari. Terus ada apa lagi? Nah, lihat Ua pakai apa itu Ua? Iya, Ua pakai caping ya. Caping biasanya dipakai oleh petani ketika di sawah ya, supaya tidak kepanasan. Nah, itu contoh benda yang bisa kita gunakan saat siang hari. Oke, sekarang silakan buka halaman 23. Nah, perhatikan kata-kata dan gambar di bawah ini. Pilihlah kata-kata dan gambar berkaitan dengan siang hari. Nah, kita lihat itu ada gambar apa saja di sini? Iya, ini ada kacamata. Nah, kacamata ini tadi yang Bu Dini pakai untuk apa ya? Melindungi apa? Ya, biar tidak silau ketika siang hari ya. Silahkan, berarti kacamata kita gunakan saat terang ya. Terus apalagi? Apalagi? Topi ya, tadi yang seperti Bu Dini pakai, topi juga bisa untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari. Terus ada apa lagi yang biasa digunakan? Nah, ada ini t-shirt ya, atau kaos lengan pendek juga biasanya digunakan ketika udara terasa panas. Nah, ini adalah terik. Kita lihat kata-katanya ya, kosakatanya ada terik, panas, terang. Nah, ini adalah 3 kata yang biasa kita dengar ketika siang hari. Paham sampai sini? Oke. Nah, setelah tadi kita belajar tentang benda yang biasa kita gunakan ketika siang hari. Nah, sekarang silahkan buka kembali halaman 18. Silahkan dibuka lagi ya, halaman 18. Oke, sudah. Nah, kita akan mencari simbol Pancasila, sila kelima ya, di sawahnya Ua Asep. Ya, kita lihat ada berapa jumlah simbol sila kelima Pancasila di sawahnya Ua Asep. Siap berhitung? Oke, kita mulai ya. Bu Dini hitung di sini, kalian hitung di sana. Siap? Oke, kita mulai. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bu Dini menemukan 5 simbol sila kelima Pancasila di sawahnya Ua Asep. Kalian dapat berapa? Sama tidak? Oke, sama berarti ya. 5 simbol Pancasila sila kelima. Nah, setelah itu silahkan buka halaman 21. Nah, 21 membuat peta pikiran makna lambang sila kelima. Nah, kita perhatikan ya. Ini ada padi dan kapas. Nah, sebelumnya Bu Dini sudah pernah menjelaskan padi dan kapas ini bermakna apa?
atau melambangkan kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Ada sandang, ada papan. Nah, sandang ini berupa apa? Pakaian ya. Kalau papan, makanan. Nah, kita lihat di halaman 21. Nih, nama itu ada berapa kotak? Ada 4 kotak. Silahkan kalian siapkan pensilnya, kemudian langsung isi ya. Nah, kita mulai dari kotak yang ini, nama. Ya, nama, lihat itu menunjukkan ke bagian apa itu? Ya, menunjukkan bagian padi ya. Padi. Nah, padi ini adalah kebutuhan dasar manusia, terutama rakyat Indonesia ya. Makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia, pangan ya termasuknya. Kemudian kita masuk ke kotak yang ini. Nah, kotak yang ini apa ini? Bunyi sila kelima. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan kalian tulis ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tulis di sini. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita masuk ke kotak yang ini. Nama. Nama, lihat itu menunjukkan apa? Itu kapas ya. Kapas. Nah, kapas adalah kebutuhan dasar pakaian. Berarti sandang ya. Nah, sudah paham kenapa sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas? Padi merupakan atau melambangkan kebutuhan dasar manusia, terutama rakyat Indonesia ya, karena memang makanan pokoknya adalah nasi. Nah, yang kedua itu ada kapas. Nah, kapas ini melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa pakaian. Nah, sama dengan Islam ya. Islam menganjurkan kita untuk menutup aurat. Nah, menutup aurat bisa kita lakukan dengan cara menggunakan pakaian. Untuk akhwat menggunakan jilbab, untuk ikhwan menggunakan pakaian yang tertutup. Nah, kita lihat makna lambang sila kelima melambangkan kebutuhan dasar manusia untuk hidup yang harus terpenuhi untuk mencapai kemakmuran bangsa Indonesia. Nah, seperti yang pernah kemarin Bu Dini jelaskan bahwa jika kebutuhan dasar pangan dan sandang ini terpenuhi secara adil, maka negara tersebut bisa dikatakan dengan negara yang makmur. Nah, itulah makna dari simbol kelima Pancasila, padi dan kapas. Sampai sini paham? Oke, pembahasan kita yang terakhir di pembelajaran 3 ini adalah membandingkan benda, panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, kemarin satuan tidak baku ada apa saja? Iya, ada jengkal, hasta, depa, langkah. Nah, kemarin kita sudah mencontohkan ya cara mengukurnya. Nah, sekarang kita akan membandingkan. Silahkan buka halaman sebentar. Halaman 17. Nah, silahkan membandingkan panjang benda. Kegiatan 2 ya. Salman dan Salim bermain di sawah. Mereka memainkan batang padi. Batang padi yang dipegang Salim lebih panjang dari yang dipegang Salman. Mereka pun saling membandingkan batang padi. Mereka mengurutkan batang padi mulai dari yang paling panjang hingga paling pendek. Kita lihat ini urutannya ya. Ini urutan padi yang paling panjang. Ini yang kedua. Ini yang paling pendek. Dia Salman dan Salim menaruhnya di paling akhir karena ukurannya paling pendek. Nah,
Setelah itu silahkan buka halaman 20. Nah, kita akan langsung latihan ya, membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, kemarin selain dengan hasta, jengkal, depak, dan langkah, bisa juga menggunakan benda. Nah, seperti kemarin kita di latihan menggunakan paperclip ya. Nah, ini juga kita lihat halaman 20 ada contoh. Itu ada 2 batang pensil diukur tapi mempunyai panjang yang berbeda. Nah, kita ini sudah diukur nih contohnya. Lihat pensil yang pertama itu ada panjangnya 5 paperclip. Nah, pensil yang kedua panjangnya 6 paperclip. Berarti kesimpulannya bagaimana? Pensil hitam lebih panjang dari pensil pink. Atau misalkan ini sepertinya warnanya terbalik ya. Berarti pensil biru ya, pensil berwarna biru lebih panjang daripada pensil yang berwarna hitam ya. Nah, ini mungkin salah ketik ya. Nah, oke. Nah, tugas kalian silahkan kalian cari benda yang ada di rumah, kemudian kalian bandingkan panjangnya ya. Nah, ini Bun Dini ada contoh, misalkan ini apa ya namanya? Ini ada lilin ya. Bun Dini akan coba mengukur atau membandingkan panjang dari kedua lilin ini, apakah sama atau berbeda. Bu Dini akan menggunakan pensil untuk mengukurnya. Karena Bu Dini tidak ada paperclip ya, jadi Bu Dini menggunakan pensil. Kita lihat ya cara mengukurnya. Kita taruh dulu. Kita pakai yang ini. Ini 1. Ini 1 ya, lebih sedikit. Yang ini 1 juga. Sama, berarti panjang apa ini? Lilin ya, sama. Ya, yang ini 1, yang ini 1, berarti sama panjangnya. 1 pensil panjangnya berarti ya. Nah, sampai sini paham tentang membandingkan benda menggunakan satuan tidak baku? Oke, silahkan dikerjakan tugasnya ya. Tugas pembelajaran 3 halaman 20. Silahkan kalian cari benda yang ada di rumah, kemudian kalian ukur. Boleh menggunakan benda apa saja. Kalau misalkan ada sedotan, boleh menggunakan sedotan. Kalau misalkan ada jarum, boleh menggunakan jarum. Ada korek api, boleh menggunakan korek api. Tapi kalau kalian menggunakan korek api, tolong hati-hati ya menggunakannya karena itu berbahaya ya. Paham sampai sini tugasnya? Oke, sampai bertemu lagi ya di pembelajaran 4 subtema 1. Tetap semangat ya anak Solia. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Oke. Soli, kita masuk duniawi. Pada siang hari, kita sering asik dengan berbagai aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sebaiknya bermanfaat. Kurangi aktivitas yang sia-sia seperti berlama-lama menonton TV, main game, dan menunggu orang lain atau iseng ya, jahil. Nah, itu tidak boleh. Lebih baik kita isi aktivitas dengan yang bermanfaat. Apalagi sekarang bulan Ramadan, kita harus mengisinya dengan menambah keimanan kita kepada Allah seperti murojaah, baca Al-Quran ya, dan perbanyak berzikir. Nah, silahkan dikerjakan amalan dan kemudian Bu Dini sudah kirimkan mutabaah yaumiyahnya ya. Oke. Kita masuk ukhrawinya. Amalan pada siang hari yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala terima pada malam hari adalah sholat zuhur dan sholat asar. Tidak boleh seseorang mengakhirkan 2 sholat itu hingga malam hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang luput darinya sholat asar,
maka seakan-akan ia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kita harus sholat asar dan zuhur tepat waktu ya. Tidak hanya sholat zuhur dan asar saja kita harus tepat waktu, tapi semua sholat yang 5 waktu itu kita harus melaksanakannya di awal waktu semuanya ya. Paham anak solih sampai sini? Silahkan kerjakan tugasnya ya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.